berdua, ya. Mari kita bersatu. Oke, terima kasih Kak Isra. Sekarang kita membangun jiwa nasionalisme. Jadi membangun jiwa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Wajib. Kira-kira ada nggak yang mau memimpin kita nyanyi lagu Wajib? Ya, silakan. Gimana Rida? Teman-teman dipersilakan berdiri. Teman-teman di sini. Teman-teman mari kita nyanyi Wajib nasional pada 3 ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu. Hari ini Ibu akan cek daftar hadir juga. Jawab absensi anak kami apakah semua hadir atau tidak. Silakan didengar ya, Naya. Ada Bu. Elsa Dora Jai. Semua hadir ya? Ada nggak yang nggak hadir dari izin atau sakit? Iya, Bu. Semua hadir? Wow, bagus sekali ya. Kita tahankan dari mana? Karena biar kalian juga tidak tertinggal belajar. Oke, pada kegiatan pembelajaran hari ini kita tetap mengingatkan yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini wajib kita ingat. Kenapa? Karena pada awal semester sebelum masuk kita sudah menyepakati apa yang menjadi keyakinan kita di dalam kelas. Kesepakatan ini bukan dibuat satu pihak, bukan hanya ibu dan bukan hanya anak kami, tetapi ini adalah merupakan kesepakatan kita bersama. Jadi kalau ada yang melanggar artinya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah disepakati. Apa saja kesepakatan kita? Ibu mau ingatin kembali. Apa saja? Pertama, Doa sebelum dan sesudah KB. ya. Kedua, Mereka mais. ketiga, Mereka yang lain. keempat. Minta izin ketika keluar masuk kelas. Proses pembelajaran ini ya, Ibu mau nanya dulu nih. Kira-kira dari pagi sudah sarapan nggak? Sudah. Semua sudah sarapan? Kenapa kita mesti makan ini nak, atau sarapan pada pagi hari? Akan punya energi. Agar punya energi apa lagi? Sehat. Bisa sehat apa lagi? Akan bersemangat. Semangat. Saya akan sampaikan bahwa dengan sarapan kita akan konsentrasi belajar. Kita punya energi. Ya, coba bayangkan kalau pagi ini kalian tidak makan, tidak sarapan. Pasti jangankan mendengarkan apa yang ibu bilang. Kalian berpikir aja nggak bisa, karena nggak konsentrasi. Perut lagi lapar. Jadi dibiasakan untuk tetap sarapan. Ini adalah supaya semangat dan punya energi mengikuti aktivitas pembelajaran. Oke. Kita akan belajar hari ini topik yang baru. Jadi sebelumnya ingatkan kembali. Kira-kira masih ingat nggak apa topik pembelajaran kita minggu lalu? Hasil Apa? Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Apa yang dipelajari dalam kebutuhan manusia? Betul. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Apa lagi? Contoh-contoh. Contoh-contoh kebutuhan manusia. Nah, itu yang kita pelajari minggu lalu. Nah, hari ini kita masuk pada topik aktivitas kegiatan ekonomi. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kebutuhan, hari ini kita belajar tentang aktivitas kegiatan ekonomi. Ini berkesinambungan mereka nah. Jadi apa yang materi yang kita pelajari tentang aktivitas kegiatan ekonomi ini nanti anak-anak kami harus mencapai suatu tujuan pembelajaran. Jangan asal belajar. Ada targetnya. Kita punya target. Kalau misalnya belajar aktivitas kegiatan ekonomi, kira-kira tujuan pembelajaran yang dicapai seperti apa? Yang pertama, peserta ini dapat memahami tentang aktivitas kegiatan ekonomi. Itu dia yang pertama. Setelah mempelajari tentang aktivitas kegiatan ekonomi, diharapkan anak-anak kami mampu memahami hal tersebut. Jadi harapan kami tujuan pembelajaran ini betul-betul dapat diimplementasikan di dalam kehidupan anak-anak kami setelah belajar tentang kegiatan ekonomi. Speaking kita adalah tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Hari ini Ibu akan memberikan satu tontonan video pembelajaran kepada anak-anak kami. Video yang Ibu tayangkan di depan ini dilihat, didengar, dipahami.
Ya, dilihat, didengar, dan dipahami. Sama seperti kita berfokus tadi. Kita melihat, kita mendengar, kita mengingat, tapi diganti memahami. Jadi silakan ditonton saya. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi kira-kira dari video yang Ibu tayangkan ini, apa kira-kira informasi yang kalian dapatkan? Siapa yang bisa? Saya Ya, silakan. Jen. Silakan. Apa kira-kira informasi yang dapatkan dari video itu? itu kegiatan ekonomi kebutuhan manusia. Tidak ada di situ kegiatan ekonomi, ada kebutuhan Manusia. ya. Terima kasih tepuk tangan. Dari video ini juga lagi Ibu mau menanyakan gitu. Kira-kira kenapa kita perlu harus memahami aktivitas kegiatan ekonomi? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Oh iya, silakan Dora. Karena sedang aktivitas ekonomi itu hal yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari. Betul sekali, tepuk tangan. Jadi teman-teman tadi sudah menyampaikan pendapatnya tentang video yang Ibu tayangkan. Sekarang kita bentuk kelompok, ya. Tapi didengarkan petunjuknya. Kelompok ini dibantu sesuai dengan asesmen diagnostik. Kita sudah melakukan asesmen diagnostik pada awal semester di topik tentang kebutuhan dan aktivitas kegiatan ekonomi. Jadi di situ Ibu sudah melakukan pemetaan terhadap kesiapan belajar anak-anak kami dan terhadap kebutuhan belajar anak-anak kami. Yang bentuk kelompoknya, karena minggu lalu kita juga sudah membentuk kelompok tentang kebutuhan kan. Jadi ini berkesinambungan materi kan. Jadi masih ingat kelompoknya, silakan bentuk kelompok sesuai kelompok yang pernah dipetakan di asesmen diagnostik. Silakan bentuk kelompok. Jangan lupa bentuk saja. Ingat kawan ya, karena dulu kita kelompok. Ya, saling bukan ini dia kemarin. Ingat ya, foto kita apa? Pintar sendiri sudah biasa, pintar bersama baru luar biasa. Jadi Ibu mengingatkan kepada anak kami, ini Ibu sudah sesuaikan kesiapan belajar. Kalau ada kawan-kawan kalian di dalam kelompok yang kurang itu, yang masih kurang memahami, mohon dibantu. Ya, ini pentingnya diskusinya. Dibantu teman-teman, jangan merasa harus pintar sendiri. KPD. Semua udah mau buku paket? Sudah. Ya, buku paket IPS bisa dibuka nah. Informasinya kita akan bagi ini materinya. Buku paket banyak kan ya? Buku paketnya dibuka ya? Buku paketnya itu juga sebagai mana jadi data dan diingat petunjuknya, petunjuk di LKPD ya. Kita bantu nama kelompok dulu. Ini nama kita ambil dari tema mawar. Ini kelompoknya apa? Tema bunga. Kita ambil dari tema bunga. Ini kelompoknya mawar. Karena yang disebut mawar, sama mawar ya. Ini kelompoknya tema bunga apa dia bilang? Pelatih. Ini anggrek. Jadi ini dari tema bunga kita nama kelompoknya mawar. Ini nama
Kamu bisa belajarkan dulu. Ya? Silakan di situ. Kalau ada yang dibutuhkan, jadi jangan sampai dia tidak dimanfaatkan, ya kan? Sesuatu yang disuruh kalau ada yang kurang dimengerti bisa ya, ini kan kurang oke? Ya. Ini adalah ada tambahan, ada beberapa, tapi ini juga harus diperhatikan. Pakai juga dipakai. Semua konten belajar yang ada di sini bahkan dipakai semaksimal dimanfaatkan ya. Jadi kalau kan misalnya si Rehan nggak nyaman membaca buku, udah lah lihat gambar, ya kan? Sesuai. Jadi diulinya. Ada yang kurang dipahami? Ya. Ini ada ya, disesuaikan ya. Ini kan baru mengajar ya, di apa? Sini dibaca, dipelajari. Jadi disusun dulu nah, pertama disusun siapa moderatornya, siapa penyajinya ya kan? Nanti kan kalau presentasi kan ada moderator dan penyaji yang menjelaskan gitu ya. Jadi yang kurang dipahami ditanya, ya. Yang suka ya, kalau nggak dipahami nanti angkat tangan aja, kamu kurang memahami, ya. Udah dibagi. Kelompok akhir dibagi, nggak sama moderator. Ya, penyajinya sudah dibagi. Wah, keren ya. Kalau nanti udah bukan presentasi, harus betul-betul bersama. Ingat untuk kita apa? Kita sendiri sudah biasa, kita bersama baru presentasi. Jadi jangan kita harus merasa unggul dari yang lain, tapi kita sama-sama harus mendorong kawan kita untuk sama-sama bisa. Oh iya. Dan sepakatnya yang moderator belajar keren ya? Maksudnya ditulis-tulis keterangan di sini. Oh iya. Dan semua kalian punya. Masa moderator? Saya sebagai penyaji tentang produksi, tentang distribusi, tentang konsumsi, kan banyak. Kan? Jadi biar semua dapat bagian, kan? Jadi jangan ada yang merasa harus sama-sama kita membantu teman-teman. Kamu apa ini? BS dulu ya, kita belajar BS ya. Ini apa ini? Agenda sedikit lagi. Kita siap-siap kita lakukan presentasi di depan kelas. Oke, sekarang siapa yang pertama duluan? Kelompok Rati. Misalnya kelompok kita di depan. Suaranya tentang proses produksi karena pohon juga menjadi didengarkan ya. bakar dan dijadikan meja. Itu digunakan untuk daya alam, daya pemberdayaan alam, sumber daya manusia. Lanjut.
Lalu saya mengingatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia menggunakan tenaga kerja yang berdasarkan bagi produksi. Oke, jadi tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan kembali ke tempat. Kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok Anggrek untuk menyampaikan hasil praktek dalam aktivitas kegiatan kelompok manusia. Baik, sebelum itu kami menggunakan mengenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama Elsabar Terjadi sebagai penyanyi moderator, yang kedua Monika Indah Terjadi sebagai penyanyi produsen, yang ketiga Jessica Lura sebagai penyanyi distributor, dan yang keempat Rodia Terjadi sebagai penyanyi konsumen. Baik, kami langsung akan mempraktekkan menjadi persyaratan. Dia Panitra yang sebagai produser langsung aja melakukan aktivitas untuk menggoreng keripik pisang. Distributor mengirimnya dan menjualnya kepada konsumen. Dia pun pergi menuju tempat untuk membuat Balik lagi. dan sebaliknya ada orang juga ingin membelinya. Dia pun membeli dan memberikan uang untuk membelinya. Setelah itu dia pun menggunakan ya. Silakan kelompok mau, silakan kelompok semua. Ayo silakan Bu, semangat. Kerjasama yang luar biasa. Uangnya gimana? Dikembalikan? Enggak. Oh iya. Dari sini kalian ya. Oke, silakan. Kelompok Mawar. Nama-nama kelompok Mawar. William Monjai, satu William Monjai sebagai moderator, dua Mas Jennifer Jai sebagai penyaji tentang produksi, dua tiga Jai sebagai penyaji tentang distribusi, empat Indawati sebagai penyaji tentang komposisi. Pada temukan menghasilkan barang atau jasa dan menambah nilai guna suatu barang. Orang atau lembaga yang melakukan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan untuk menambah nilai guna barang adalah kayu yang diubah menjadi meja dan kursi oleh produsen mebel. Nilai guna barang. Kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Orang atau lembaga yang melakukan distribusi disebut distributor. Terdapat tiga cara distribusi, yaitu satu distribusi langsung, dua distribusi semi langsung, tiga distribusi tidak langsung. Terima kasih sekali. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Luar biasa. Oke, nah, kalau Ibu berharap pembelajaran ini atau cara pembelajaran anak-anak jangan berhenti sampai di sini, tetap semangat. Apalagi tadi Ibu udah keliling-keliling lakukan investigasi di setiap kelompok. Kerjasama dan kolaborasi kalian itu bagusnya itu nampak dari presentasi kalian. Jadi tidak ada yang hanya unggul sendiri ya, tetapi sama-sama melakukan penyajian atau mengambil peran. Betul kan? Semua mengambil peran. Tadi kuliah di kelompok 1 itu adalah mereka menyampaikan, menjelaskan
Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini dia. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan, mengantar, mengirim, menjual barang. Dan selanjutnya, ibu akan kasih tugas ini. Ini dikerjakan di rumah, tapi diserahkan besok pagi. Minta bantu Jepang ketua untuk diikuti. Biar ibu melihat juga sejauh mana kalian telah memahami materi yang kita jelaskan hari ini tentang aktivitas kegiatan ekonomi. Sebelum dilanjut, ini siapa nanti kerjakannya di rumah sebelum dilanjut? Kira-kira ada pertanyaan? Iya. Ada pertanyaan tadi dari yang ibu jelaskan, ada yang belum dipahami? Iya. Semua memahami? Kalau semua memahami, bisa nggak ibu kasih pertanyaan? Bisa yang ibu kasih pertanyaan? Bisa. Kasih aja satu pertanyaan. Siapa yang jawab nanti ya? Kalau bisa tahu langsung jawab. Siapa yang mengetahui tentang kegiatan distribusi? Kegiatan produksi sumber daya alam. Betul ya, ada? Lima. Menggunakan? Gunakan untuk proses produksi, misalnya tanah, bibit, dan gula. Oke, tepuk tangan. Oke. Untuk kegiatan kita hari ini kita refleksikan ya. Kita lakukan refleksi pembelajaran. Ibu akan bagi sticky note sama anak kami. Mohon di sticky note ini atau ada yang lebih dari sticky note kita lah? Ada nggak, Bu? Oke. Sticky note ini diisi ya. Diisi tentang perasaan apa yang Anda rasakan hari ini pembelajarannya. Ya, silakan diisi. Apa yang dirasakan? Sudah? Semua udah? Oh ini. Oke. Diisi tentang apa yang dirasakan hari ini. Bagaimana pembelajaran? Bahagiakah kalian hari ini? Sedihkah kalian? Atau kecewakah kalian mengikuti pembelajaran? Ini dirasakan. Tadi ada yang sudah? Siapa yang sudah? Dia ya? Bantu ibu lah. Lagi. Ya, kalau udah siap, silakan di sini. Di sini udah kasih ibu tiga stiker perasaan. Ditempelkan di bagian mana perasaan kalian. Jadi bisa ditempelkan di bawah ini. Apa yang kalian rasakan? Ayo silakan. Ditempelkan perasaan kalian. Apa yang kalian rasakan? Kalau sedih, cita-cita nanti bertanya kenapa sedih. Kalau kecewa dikasih tahu juga kenapa mesti kecewa. Kalau ada yang kecewa juga nggak apa-apa ya nak. Memang itu perasaan kita kan. Jadi misalnya kalau ada mungkin Bu kami sedih hari ini, jadi nanti kan ibu tanya juga kan kenapa sedih. Jadi kita memperbaiki ya kan. Bu kami kecewa hari ini, jadi ibu akan tanya, kita akan memperbaiki. Jadi ini hasil refleksi anak-anak kami hari ini perasaannya pada pembelajaran tentang aktivitas kegiatan ekonomi. Semua kiri senang ya. Penasaran juga ibu apa sih? Kenapa bisa senang? Senang sedih. Ada yang bantu ibu membaca? Jadi ya, iya. Bantu ibu untuk membaca perasaan ekonomi jadi penasaran juga. Ya. Atau ada yang bilang cantik Bu Putri hari ini. Ya, Sekarang saya akan mewakili semua. Ya, pertama senang. Kedua senangnya kita akan simpulkan materi hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan atau membantu ibu menyimpulkan materinya? Ada saya. Oh iya. Ya, silakan. Sebenarnya kita pada hari ini adalah mengenai segala kebutuhan manusia seperti oleh manusia. Ada aktivitas kegiatan ekonomi arti yaitu produksi, distribusi, dan konsumen. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang membantu ibu? Oh ya, Pasca. Sebenarnya kita pada hari ini yaitu aktivitas
aktivitas kegiatan ekonomi. Aktivitas kegiatan ekonomi terbagi tiga, yaitu produksi, jual, distribusi. Oke, tepuk tangan. Terima kasih sudah membantu Ibu menyimpulkan materi hari ini. Jadi, apa yang disampaikan oleh teman-teman dan terima pula materi kita baru sekali ditambahkan bahwa aktivitas kegiatan ekonomi seperti yang kita lihat dari video, dari hasil diskusi kelompok, sampai pada presentasi, sampai bahkan Ibu mengaitkan permasalahan dari video ke penjelasan, bahwa itu adalah merupakan di mana aktivitas ini bagian dari keseharian kita, ya, bagian dari kegiatan kita sehari-hari. Sama saya. Selanjutnya, dengarkan, minggu depan kita akan masuk pada materi, tapi berkesinambungan lagi dengan materi hari ini. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kebutuhan, minggu ini aktivitas kegiatan ekonomi, minggu depan kita belajar materi permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Dan berapa? Sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa? Berdoa sebelum dan sesudah PPM. Berdoa sebelum dan sesudah. Tadi kalau ibu tadi siapa yang mau? Ini ibu minta ini. Ibu minta kepada Marsha untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak. Udah teman-teman, mari kita berdoa. Segala syukur sudah berjalan dari